Halo semua, selamat datang di channel Laboratorium Algoritma dan Pemrograman. Kali ini akan dibahas materi modul 2, yaitu tipe data dan deklarasi, yang akan dibawakan oleh Kak Dila. Langsung aja, check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfadilah Salsabila, NIM 2018-11161. Saya adalah salah satu asisten Laboratorium Algoritma dan Pemrograman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari modul, yaitu tipe data dasar dan deklarasi. Nah, tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena dapat mempengaruhi setiap instruktur yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya, 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung dari tipe data apa yang kita gunakan. Jika 5 dan 2 bertipe data integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Namun, jika keduanya bertipe data float, maka akan menghasilkan nilai 2,5000. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, beberapa tipe data dasar dalam bahasa C. Yang pertama ada char atau karakter. Nah, karakter ini biasa digunakan untuk karakter atau string, di mana string merupakan kumpulan dari beberapa karakter. Untuk format penulisannya itu menggunakan %C. Kemudian yang kedua ada yang namanya int atau integer. Nah, integer ini digunakan untuk bilangan bulat. Untuk format penulisannya itu bisa menggunakan %i dan %d. Kemudian ada float. Float itu untuk bilangan pecahan, di mana dia itu bisa memuat 6 angka di belakang koma. Dan yang terakhir ada double. Double ini juga untuk bilangan pecahan sama seperti float, tapi untuk angka di belakang komanya itu dia bisa lebih dari float. Nah, untuk format penulisan dari float ini adalah %f. Untuk penulisan double ini formatnya adalah %lf. Selanjutnya ada 3 tipe bilangan dasar, yaitu heksadesimal, oktadesimal, dan desimal. Untuk formatnya sendiri yaitu heksadesimal menggunakan %x, oktadesimal menggunakan %o, dan desimal menggunakan %d. Kemudian ada yang namanya deklarasi. Nah, sebelum variabel digunakan, variabel tersebut harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada berlansi. Deklarasi diperlukan bila kita akan menggunakan pengenal atau identifier dalam program. Identifier ini dapat berupa variabel, konstanta, dan fungsi. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh program, yaitu program 5A pada modul 2. Nah, pada program ini kita menggunakan header include stdio.h dan conio.h, di mana stdio.h ini digunakan untuk memanggil fungsi input-output seperti printf dan scanf. Kemudian untuk conio ini kita gunakan untuk memanggil fungsi get. Nah, selanjutnya fungsi utama. Fungsi utama yang kita gunakan di sini adalah void main. Nah, kemudian kita masuk ke bagian deklarasi. Di sini dapat kita lihat merupakan deklarasi variabel, di mana tegangan 3 fasa adalah variabelnya dengan menggunakan tipe data int atau integer. Di sini juga adalah deklarasi variabel, di mana v adalah variabel dengan tipe data float. Ini juga adalah deklarasi variabel, di mana variabelnya adalah v kali i dengan tipe data char atau karakter. Kemudian pada baris ini juga merupakan deklarasi variabel, di mana variabelnya adalah v1 dengan tipe data double. Nah, kemudian pada baris selanjutnya ini ada clear screen. Clear screen ini berfungsi untuk membersihkan layar. Kemudian pada baris selanjutnya di sini printf. Printf itu adalah salah satu fungsi output, di mana nanti dia akan menampilkan apa yang kita ketik di sini. Kemudian kita masuk
pada tegangan satu fasa sama dengan 380. Ini merupakan deklarasi variabel konstanta, di mana tegangan satu fasa ini merupakan variabelnya dan 380 adalah konstantanya. Mohon maaf, di sini sepertinya ada kesalahan. Di sini harusnya adalah 3 fasa, karena tadi kita deklarasikan di atas tegangan 3 fasa, sehingga di bawah kita juga harus mendeklarasikan seperti yang sebelumnya. Nah, apabila kita tetap menuliskan 1 di sini, kita lihat programnya akan error, tidak bisa dijalankan. Dan untuk mengetahui di mana bagian errornya, pada tanda seru merah ini kita klik, kemudian kita akan langsung dibawa kepada baris yang salah. Nah, di sini kita bisa menganalisis apa yang salah. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini bukanlah 1 melainkan 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada deklarasi variabel konstanta juga, sama dengan yang tadi, di mana V kali I dan V1 adalah deklarasi variabel, dan 380, 3,14 P dan 3,14 ini adalah konstantanya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke fungsi output. Di sini nilai dari tegangan 3 fasa adalah %D. Nah, %D ini merupakan format penulisan dari integer. Kemudian di sini ada alamat tegangan 3 fasa. Jadi nantinya untuk alamat tegangan 3 fasa ini yang bernilai 380 nanti akan masuk ke sini. Nah, kemudian baris selanjutnya ada nilai dari V adalah %F. Nah, %F ini merupakan format penulisan dari float dengan alamat P. Jadi nanti nilai dari V ini yaitu 3,14 akan masuk di sini pada baris ini. Nah, kemudian nilai dari V kali I adalah %C. %C ini adalah format penulisan dari karakter, yang nantinya V kali I dengan nilai P nanti akan masuk ke sini. Dan yang terakhir yaitu nilai dari V adalah %LF. Nah, %LF ini merupakan format penulisan dari double, di mana V1 ini nantinya akan bernilai 3,14 seperti yang kita deklarasikan di sini, dan akan masuk pada baris ini. Nah, kemudian kita coba merunning. Ya. Nah, kita lihat untuk hasil runningannya di sini. Untuk fungsi outputnya sama dengan apa yang kita tulis di sini, sama dengan hasil runningannya. Kemudian nilai dari tegangan 3 fasa adalah 380, nilai V adalah 3,14, nilai dari V kali I adalah P, dan nilai dari V adalah 3,14, sama seperti yang kita deklarasikan di sini. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengatur berapa angka yang akan ditampilkan di belakang koma ini? Nah, itu bisa kita tuliskan pada format penulisan tipe data float. Di sini kita bisa menambahkan, misal kita ingin menampilkan 3 angka di belakang koma, maka tinggal menambahkan .3. Nah, kemudian kita coba run. Nah, di sini dapat dilihat bahwa angka yang tampil di belakang koma adalah 3 digit.
Itulah tadi penjelasan mengenai tipe data dasar dan deklarasi. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada asisten laboratorium algoritma dan pemrograman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadilah Salsabila, NIM 2018-11161. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang ada di modul, yaitu modul 2. Selanjutnya yaitu program 6. Pada program 6 ini langsung saja kita run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan simbol arus. Kemudian untuk simbol tegangan. Nah, pada program ini menggunakan header stdio.h dan conio.h dengan fungsi utama main. Kemudian untuk pendeklarasiannya yaitu deklarasi variabel, di mana variabelnya yaitu huruf 1 dan huruf 2 dengan tipe data char atau karakter. Kemudian untuk fungsi outputnya yaitu printf, kita diminta untuk memasukkan simbol arus. Nah, kemudian pada baris selanjutnya yaitu huruf 1 sama dengan gauge, di mana gauge ini merupakan salah satu fungsi input sama seperti scanf, tetapi untuk gauge ini kita gunakan untuk memasukkan karakter. Nah, untuk gauge ini karakter yang dimasukkan itu dapat ditampilkan seperti di sini, dan kita tidak perlu menekan tombol enter untuk pindah ke baris selanjutnya. Kemudian untuk fungsi output selanjutnya yaitu printf, masukkan simbol tegangan. Huruf 2 sama dengan gauge. Nah, pada gauge ini merupakan fungsi inputan juga sama seperti tadi, tetapi pada gauge ini untuk inputannya itu tidak akan ditampilkan. Seperti yang kita lihat pada hasil runningan di sini. Untuk simbol arus di sini karena menggunakan gauge, jadi inputannya ditampilkan, sedangkan pada saat kita menggunakan gauge, inputannya tidak ditampilkan. Untuk program selanjutnya yaitu program 7. Jadi langsung saja kita lihat hasil runningnya. Nah, pada program ini kita akan menghitung kapasitansi dari kapasitor. Nah, di sini kita menggunakan header stdio dan conio. Untuk fungsi utamanya kita menggunakan void main. Kemudian ada deklarasi variabel, di mana variabelnya adalah muatan, tegangan, dan kapasitansi dengan menggunakan tipe data float. Nah, di sini ada fungsi outputnya, yaitu menghitung kapasitansi kapasitor, masukkan muatan. Nah, di sini scanf. Scanf itu merupakan fungsi input. Kemudian di sini ada format untuk penulisan tipe data float dengan alamat muatan yang nantinya nilai yang kita inputkan ini akan masuk ke muatan. Kita misalkan muatannya 2. Nah, selanjutnya untuk fungsi outputnya masukkan tegangan. Nah, kemudian ada scanf yaitu fungsi inputan dengan %f yang merupakan format dari penulisan float. Kemudian di sini ada alamat tegangan yang nantinya nilai yang kita masukkan di sini akan masuk ke tegangan. Kita masukkan tegangan misal 2. Untuk baris selanjutnya, kapasitansi sama dengan muatan atau tegangan. Nah, di sini merupakan prosesnya, di mana nilai muatan yang telah kita input tadi akan dibagi dengan nilai tegangan yang kita input tadi, sehingga menghasilkan 1. Untuk fungsi output selanjutnya yaitu kapasitansi yang dihasilkan %2f. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, %2f ini merupakan format penulisan float dengan mengatur 2 digit di belakang koma. Dapat kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita pindah ke program 8. Pada program 8 ini, langsung saja kita lihat hasil run.
Nah, pada program ini menggunakan header stdio.h, conio.h, dan math.h. Karena di sini kita akan menghitung energi kinetik yang membutuhkan operasi matematika, jadi kita menggunakan header math.h. Kemudian masuk ke fungsi utama yaitu main, dan pendeklarasian yaitu deklarasi variabel, di mana M, V, EK adalah deklarasi variabel dengan tipe data float. Kemudian untuk fungsi outputnya yaitu menghitung energi kinetik, masukkan massa. Kemudian ada scanf untuk fungsi inputnya dengan alamat M, yang nantinya nilainya akan masuk ke massa ini. Misal kita masukkan massanya 2. Selanjutnya masuk pada fungsi output, masukkan kecepatan. Nah, di sini untuk fungsi inputnya dengan alamat V, misal kita masukkan kecepatannya 3. Pada baris ini merupakan prosesnya, di mana POW itu adalah pangkat. Maksud dari penulisan ini yaitu M kali V kuadrat dibagi 2. Nah, maka akan menghasilkan besar energi kinetik adalah 9. Di sini angka di belakang komanya diatur 2 digit. Itulah tadi penjelasan dari beberapa program yang ada di modul 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada asisten lab algoritma pemrograman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.